Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tia Ratnawati selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis kelas C. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 7 terkait manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebelumnya kami sudah mengundang 6 orang, yaitu dengan saya Muhammad Rizal Bakar Mustafa dengan NPM 220223. Kemudian ada Mesya Zidni Naila Inayah dengan akhiran NPM 267. Kemudian Naura Azza Syakila Maharani dengan NPM akhiran 269. Melanie Amelia Putri dengan akhiran NPM 275. Nanda Tri Aprilia dengan NPM 2817. Kemudian Fatrani Rizania Rosemary Fatima dengan NPM akhiran 283. Next. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu terkait operasi. Jadi definisi operasi itu adalah seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk-produk, barang, dan jasa-jasa bagi pelanggan. Kemudian jenis operasi itu dibagi menjadi dua, yakni operasi jasa. Untuk perusahaan jasa yang di mana kegiatan ini menghasilkan produk berwujud dan tak berwujud seperti hiburan, transportasi, dan pendidikan. Kemudian terkait operasi barang, yakni untuk perusahaan barang atau memproduksi suatu barang, itu kegiatannya menghasilkan produk berwujud seperti radio, koran, bis, dan buku teks. Next. Selanjutnya yaitu terkait manajemen operasi, terkait produksi. Manajemen operasi terkait produksi ini adalah arahan dan kendali sistematis terhadap kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi produk jadi yang menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi pelanggan. Kemudian ada yang menjalankan manajemen operasi yaitu seorang manajer operasi, yang dimana orang tersebut memastikan bahwa kegiatan operasi itu memberikan manfaat bagi pelanggan. Kemudian ada 4 tanggung jawab manajer operasi, yaitu untuk menghimpun sumber daya dasar terkait pengetahuan bahan baku, fisik, informasi, peralatan pelanggan, dan keterampilan manusia atau sumber daya manusianya, kemudian mendayagunakan seluruh sumber daya dalam satu fasilitas di mana jasa atau barang tersebut itu disediakan. Kemudian membuat jadwal dan mengendalikan pekerjaan untuk menghasilkan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian mengendalikan biaya, tingkat kualitas, persediaan, dan fasilitas juga peralatan. Kemudian perbedaan operasi, jasa, dan manufaktur barang. Eh, Terkait dengan pelanggan, yaitu berinteraksi, di mana operasi manufaktur itu menekankan output barang fisik seperti barangnya sebagai contoh yaitu jaket. Tetapi produk dari kebanyakan operasi jasa adalah perpaduan barang dan jasa seperti distribusi. Contohnya yaitu memuat pizza dan mengirimkannya. Kemudian di jasa sendiri tadi sudah saya singgung, di mana tidak ada jasa yang dapat tidak berwujud dan tak bisa disimpan. Yang di mana tak berwujud itu adalah suatu nilai yang di mana pelanggan dapat terima dalam bentuk contohnya yaitu kesenangan, kepuasan, atau perasaan. Kemudian ada tidak bisa disimpan, yaitu seperti pemungutan sampah, transportasi, penitipan anak, dan pembersihan rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah keberadaan pelanggan dalam proses operasi. Jadi karena operasi jasa mengubah pelanggan atau kepemilikan mereka, maka pelanggan seringkali ada selama proses operasi terjadi. Kontak pelanggan yang tinggi memiliki potensi untuk memengaruhi proses jasa secara signifikan. Perbedaan yang selanjutnya adalah pertimbangan kualitas jasa. Nah, karena konsumen menggunakan ukuran yang berbeda untuk menilai barang dan jasa, karena jasa tidak hanya mencakup hal-hal yang berwujud saja, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak berwujud. Jadi sebagian manajer jasa mengetahui bahwa kualitas kerja dan kualitas layanan bukanlah hal yang serupa. Next. Nah, selanjutnya adalah proses operasi.
Proses operasi adalah serangkaian metode dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jenis proses operasi yang pertama adalah proses produksi barang yang mencakup operasi yang dibuat untuk dipesan dan operasi yang dibuat untuk disimpan. Yang kedua adalah proses produksi jasa yang meliputi sistem kontak rendah dan sistem kontak tinggi. Next. Selanjutnya adalah strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Nah, strategi bisnis menentukan kapabilitas operasi, yang mana kapabilitas operasi sendiri adalah kemampuan khusus yang membuat produksi berjalan dengan sangat baik sehingga dapat mengungguli pesaing. Nah, di sini kita ada 3 contoh perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan Toyota yang memiliki strategi menarik minat pelanggan melalui kualitas. Nah, hal yang dilakukan oleh Toyota ini adalah dengan menciptakan mobil yang berkinerja baik, memiliki bentuk dan tampilan yang menarik. Perusahaan yang kedua adalah 3M yang memiliki strategi menarik minat pelanggan melalui fleksibilitas. Nah, yang mereka lakukan adalah dengan melakukan inovasi. Jadi dengan lebih dari 55.000 produk perlengkapan rumah tangga dan kantor yang akan selalu berubah. Perusahaan yang ketiga adalah FedEx yang menarik minat pelanggan melalui keandalan. Jadi di setiap pengirimannya akan berlangsung dengan cepat dan tepat waktu yang seperti yang dijanjikan oleh perusahaan FedEx ini sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perencanaan operasi. Perencanaan operasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas. Kapasitas adalah jumlah produk yang dapat dihasilkan suatu perusahaan dalam kondisi normal. Kapasitas perusahaan bergantung pada berapa banyak orang-orang yang dipekerjakan, serta jumlah dan ukuran dari fasilitasnya. Yang kedua ada perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi yang baik sangat berpengaruh bagi perusahaan, karena lokasi mempengaruhi biaya produktivitas dan fleksibilitas. Next. Yang ketiga ada perencanaan tata letak. Terdapat 3 tata letak yang paling sering digunakan. Yang pertama, tata letak proses. Susunan fisik kegiatan produksi yang mengelompokkan peralatan dan orang-orang berdasarkan fungsi. Yang kedua ada tata letak produk. Susunan fisik prosedur produksi yang dirancang untuk membuat satu jenis produk dalam rangkaian kegiatan yang tetap berdasarkan kebutuhan produksinya. Yang ketiga, tata letak posisi tetap. Tenaga kerja, peralatan, bahan baku, dan sumber daya lain dibawa ke lokasi tertentu di mana seluruh kegiatan produksi dilaksanakan. Next. Yang keempat ada perencanaan kualitas. Kualitas adalah kombinasi dari karakteristik suatu produk atau jasa yang menampilkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersirat ataupun tersurat. Kualitas terdiri dari kinerja dan konsistensi. Yang terakhir ada perencanaan metode. Dalam merancang sistem operasi, manajer harus mengenali setiap langkah produksi dan metode spesifik dalam menjalankannya. Seperti yang pertama ada memperbaiki aliran proses, kemudian ada memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjadwalan operasi. Jadwal yang pertama ada jadwal induk operasi, yaitu menunjukkan produk mana yang akan dihasilkan dan kapan diproduksi dalam periode waktu yang akan datang. Misalnya itu ada perusahaan logam aluminium. Nah, perusahaan logam aluminium itu kan bergerak di bidang aluminium itu ya. Mereka kan punya produk gulungan aluminium. Nah, gulungan aluminium itu dipasok ke pelanggan untuk membuat minuman kalengan. Nah, dengan adanya jadwal Indo operasi itu menetapkan berapa ton yang akan diproduksi tiap minggunya, sehingga membantu manajer menentukan jenis bahan baku, peralatan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada jadwal terinci. Jadwal terinci menunjukkan tugas harian beserta jam mulai dan berakhirnya untuk setiap pekerjaan yang ditugaskan. Misalnya di logam aluminium tadi, itu kan ada personal produksinya. Nah, mereka itu perlu mengetahui lokasi seluruh gulungan aluminium itu di pabrik dan beragam tahapan penyelesaiannya.
Lalu yang ketiga ada jadwal staf. Jadwal staf itu menetapkan waktu kerja untuk beberapa hari mendatang bagi setiap karyawan di masing-masing giliran tugas. Nah, jadwal staf ini mempertimbangkan kebutuhan karyawan dan juga efisiensi serta biaya perusahaan termasuk naik turunnya dan aliran permintaan atas produksi. Lalu yang terakhir ada jadwal proyek. Jadwal proyek ini mengkoordinasikan tahapan dan sumber daya untuk proyek khusus. Nah, jadwal proyek ini tuh ada dua perangkat. Yang pertama ada metode grafik Gantt. Kenapa metode itu dinamik metode grafik Gantt? Itu karena dari pengembangnya yang bernama Henry Gantt. Nah, bagan Gantt ini membagi proyek besar ke dalam langkah-langkah yang lebih kecil dan memuat rincian waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap langkah. Manajer proyek mencantumkan seluruh kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Lalu ada metode grafik PERT, PERT itu menggunakan alur panah untuk menunjukkan urutan yang diperlukan dalam berbagai kegiatan, mulai dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu selanjutnya ini ada pengendalian operasi. Pengendalian operasi itu ada dua. Yang pertama manajemen bahan baku dan pengendalian kualitas. Manajemen bahan baku sendiri yaitu proses yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran bahan baku dari sumber pasokan hingga pendistribusian barang jadi. Lalu yang kedua ada pengendalian kualitas, yang dimana pengendalian kualitas itu merupakan tindakan untuk memastikan bahwa proses operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu. Lalu di sini balik lagi bahas ke manajemen bahan baku. Nah, kegiatan yang ada di manajemen bahan baku itu yang pertama ada seleksi pemasok, yaitu proses menemukan dan menentukan pemasok mana yang dipilih untuk membeli bahan baku. Yang kedua ada pembelian, itu perolehan bahan baku dan jasa yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan produk. Yang ketiga ada transport, itu kegiatan memindahkan sumber daya ke produsen dan barang jadi ke pelanggan. Yang keempat ada pergudangan, itu penyimpangan bahan baku produksi yang tiba dan barang jadi untuk didistribusikan kepada pelanggan. Yang terakhir ada pengendalian persediaan, yang dimana itu proses penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan penghitungan seluruh bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bahan baku dengan sistem produksi ramping. Sistem produksi ramping itu sendiri adalah sistem yang dirancang untuk mencapai aliran produksi yang lancar sehingga menghindari inefisiensi, menghilangkan persediaan yang tidak perlu, dan senantiasa memperbaiki proses produksi. Nah, biasanya jenis sistem produksi ramping ini disebut dengan produksi just in time atau JIT, yaitu memadukan seluruh bahan baku yang dibutuhkan pada waktu yang tepat di setiap tahapan produksi. Next. Selanjutnya adalah hubungan kualitas produktivitas. Produktivitas adalah membandingkan berapa banyak yang kita produksi dengan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Semakin banyak jasa dan barang yang dapat kita produksi dengan sumber daya semakin sedikit, produktivitas semakin bertambah dan semakin banyak pihak. Di sini ada persamaan gagasan dasar produktivitas, yaitu produktivitas tenaga kerja satu negara sama dengan PDB tahun yang diamati dibagi dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama tahun tersebut. Next. Selanjutnya adalah mengelola kualitas. Di sini ada manajemen kualitas total, yaitu adalah manajemen yang mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. Sedangkan kerugian dari kualitas yang buruk adalah mengidentifikasi kerugian akibat kualitas yang buruk, termasuk segala bentuk gangguan keuangan akibat produk yang berkualitas buruk dan menggunakan informasi kerugian kualitas
buruk sebagai panduan dalam memperbaiki proses untuk mencegah munculnya kerugian di masa mendatang. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu ada perangkat TQM yang umum digunakan. Yang pertama adalah analisis nilai tambah, yaitu proses mengevaluasi seluruh kegiatan kerja, aliran bahan baku, dan administrasi untuk menentukan nilai tambah bagi pelanggan. Manfaatnya adalah mengidentifikasi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga dapat dihilangkan atau dikurangi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang kedua adalah tim perbaikan kualitas, yaitu kelompok karyawan lintas bidang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dengan cara mengatasi persoalan produksi yang dihadapi bersama. Manfaatnya adalah meningkatkan keterlibatan karyawan, mempercepat pemecahan masalah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah mempererat hubungan pelanggan, mengenali apa yang diinginkan pelanggan dari produk yang mereka konsumsi. Manfaatnya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Lalu yang keempat ada ISO atau International Organization for Standardization, yaitu adalah penanda pencapaian kualitas yang diakui di seluruh dunia dan di beberapa negara menjadi persyaratan dalam menjalankan bisnis. ISO ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ISO 9000 yang berfokus pada sistem manajemen mutu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meliputi seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan, produksi, hingga pelayanan pelanggan. Lalu yang kedua ada ISO 14000 yang berfokus pada sistem manajemen lingkungan, bertujuan untuk membantu organisasi mengelola dampak lingkungan dari aktivitasnya. Kegiatannya meliputi pengelolaan limbah, penggunaan energi, emisi, dan aspek lingkungan lainnya. Lalu yang kelima adalah rekayasa ulang proses bisnis, yaitu adalah perancangan ulang dan perombakan radikal proses bisnis untuk memperbaiki kinerja, kualitas, dan produktivitas. Manfaatnya adalah mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan, dan meningkatkan fleksibilitas organisasi. Selanjutnya, lalu ada rantai pasokan, adalah rangkaian proses yang melibatkan aliran informasi, bahan baku, dan layanan mulai dari awal produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Contohnya ada pada gambar. Gambar ini menunjukkan contoh bagaimana rantai pasokan bekerja pada produk roti. Dimulai dari petani yang menyediakan bahan baku seperti gandum, kemudian melalui proses produksi di pabrik roti, distribusi ke toko, dan akhirnya sampai ke konsumen. Lalu ada pula produk kertas sebagai kemasan rotinya, dimulai dari pengusaha hutan, kemudian melalui proses di pabrik bubur kertas, lalu melalui proses di pabrik kertas dan menjadi kertas sebagai kemasan untuk produk roti. Selanjutnya, rantai pasokan, ada strategi rantai pasokan, ada dua jenis, yaitu manajemen rantai pasokan sebagai satu kesatuan untuk memperbaiki keseluruhan aliran melalui sistem yang terdiri dari berbagai perusahaan yang bekerja sama. Kegiatannya melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh aktivitas dalam rantai pasokan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang kedua ada rekayasa ulang rantai pasokan untuk menurunkan biaya, mempercepat layanan, dan mengordinasikan aliran informasi serta bahan baku. Lalu ada alih daya dan rantai pasokan global. Ada alih daya atau outsourcing, yaitu membayar pemasok dan distributor untuk menjalankan proses bisnis atau menyediakan bahan baku atas jasa yang diperlukan. Dalam konteks rantai pasokan, alih daya sering dilakukan untuk kegiatan seperti produksi, distribusi, atau logistik.
Lalu yang kedua ada rantai pasokan global, yaitu jaringan kompleks yang menghubungkan proses produksi, pengadaan bahan baku, manufaktur, dan distribusi produk di seluruh dunia. Selanjutnya, oke, materinya sampai sini. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari kami. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.